3. Di gua cut. Assalamualaikum. Salah. Belum lah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trim ekonomi. Selalu ke depan. Sekali lagi. Trim ekonomi. Selalu ke depan. Ya, kami adalah Trim Ekonomi yang terdiri dari 5 orang anggota, yang terdiri dari saya Muhammad Aiman Abdullah dan saya Rafa Fadila. Aku Raditya Chandra Kala. Saya Alvaro Zaki Balaskoro. Saya Muhammad Amkan Torik. Dan kita akan mempresentasikan Masa plastik dan juga para tokoh-tokohnya. Pertama, sebelum dimulai, mari kita mulai dengan islamisasinya, yaitu ada pada surat Az-Zariyat ayat 51. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah, selanjutnya pengertian masa plastik. Masa plastik dalam ekonomi merujuk pada sekumpulan teori-teori dan prinsip yang diciptakan oleh para ekonomi klasik, terutama pada abad 18 dan juga pada awal abad ke-19. Mazhab ini mendasari banyak dasar pemikiran ekonomi modern, ekonomi klasik yang terkenal. Para beberapa tokoh ekonomi klasik yang terkenal adalah Adam Smith, David Ricardo, dan juga Jean Baptiste Say. Dan selanjutnya akan ada tokoh-tokoh yang dibacakan oleh Alvaro. Kepada Alvaro dipersilakan. Halo guys, ini saya akan membacakan tokoh-tokoh penting dalam masa klasik. Yang satu, ada Adam Smith, adalah seorang ekonomi dan filsuf Skotlandia yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Ia dikenal terutama karena karyanya yang sangat berpengaruh, The Wealth of Nations, yang secara resmi berjudul An Inquiry into the Nation and Causes of the Wealth of Nations. Buku ini sering dianggap sebagai fondasi dan ilmu ekonomi klasik. David Ricardo adalah seorang ekonomi Inggris yang merupakan salah satu tokoh utama dalam mazhab ekonomi klasik setelah Adam Smith. Karya-karyanya sangat berpengaruh dalam perkembangan teori ekonomi dan banyak ide-idenya masih relevan hingga kini. Jean Baptiste Say, seorang ekonomi Prancis yang merupakan tokoh penting dalam mazhab ekonomi klasik. Jean Baptiste Say terkenal terutama karena kontribusinya terhadap teori ekonomi dan pemikiran ekonomi politik. Oke, segitu saja tokoh-tokohnya. Ya, setelah ini akan dibahas Adam Smith oleh Afgan Torik. Kitab ini menekankan beberapa konsep utama. Yang pertama, tangan tak terlihat. Dalam pasar bebas, individu yang mengejar kepentingan pribadi secara tidak langsung memajukan kepentingan umum melalui mekanisme pasar yang efisien. Yang kedua, pembagian kerja. Spesialisasi dan pembagian kerja meningkatkan produktivitas dengan memecah tugas-tugas yang kompleks menjadi tugas-tugas sederhana. Yang ketiga, peran minimal pemerintah. Pemerintah sebaiknya tidak terlalu campur tangan dalam ekonomi dan lebih fokus pada menjaga ketertiban, menyediakan barang publik, dan melindungi hak milik. Yang keempat, nilai kerja. Nilai barang ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi melalui akumulasi modal, investasi, dan peningkatan produktivitas. Selanjutnya, Jean Baptiste Say, Yang akan dibacakan oleh Rafa. Oke, saya akan menjelaskan Jean Baptiste Say. Mazhab klasik Jean Baptiste Say dikenal terutama melalui hukum Say yang menyatakan bahwa penawaran menciptakan permintaan. Artinya produksi barang dan jasa otomatis menciptakan pendapatan yang cukup untuk membeli barang dan jasa tersebut, sehingga pasar cenderung seimbang tanpa intervensi. Poin kunci dari mazhab klasik Say adalah 1. Hukum Say, penawaran menciptakan permintaan, menjaga keseimbangan ekonomi tanpa perlu campur tangan. Yang kedua, peran pengusaha. Pengusaha menggabungkan faktor produksi, mengambil resiko, dan mendorong inovasi. Ketiga, pasar bebas. Pasar bebas mengalokasikan sumber daya secara efisien dengan sedikit atau tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga akan dibacakan oleh Pendit Aiman. Kepada
Aiman dipersilakan. David Ricardo. David Ricardo adalah ya, David Ricardo adalah seorang tokoh penting dalam mazhab ekonomi klasik. Dikenal sebagai klasik dikenal karena satu, keunggulan komparatif. Negara sebaiknya fokus pada produksi barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Kemampuan memproduksi barang dengan biaya peluang lebih rendah daripada negara lain. Ini mendukung perdagangan internasional yang menguntungkan semua pihak. Kedua, teori distribusi. Pendapatan dari produksi upah hasil keuntungan didistribusikan antara pekerja, pemilik tanah, dan pengusaha. Peningkatan populasi dan penggunaan tanah kurang produktif menyebabkan kenaikan sewa tanah dan penurunan keuangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. 3. Teori nilai. Nilai suatu barang terutama ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya, dengan pertimbangan juga terhadap faktor modal. 4. Teori rantai tanah. Tanah yang lebih subur menghasilkan rantai lebih tinggi karena menghasilkan lebih banyak output tanpa biaya tambahan dibandingkan tanah kurang subur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raditya Catra. Ya. Selanjutnya adalah fungsi yang akan dibacakan oleh orang yang sangat ganteng ini. Fungsi yang pertama ialah menetapkan dasar teori ekonomi. Setiap ekonomi yang modern pasti membutuhkan dasarnya, dan dasarnya adalah ekonomi klasik ini karena ini adalah salah satu mazhab yang paling awal, bahkan yang paling awal. Lalu yang kedua, mengembangkan prinsip pasar bebas. Dengan adanya prinsip ini, mazhab ini, prinsip-prinsip ekonomi sekarang menjadi jauh lebih bebas. Yang ketiga, mendukung teori perdagangan internasional. Dengan adanya mazhab ini, kita mengembangkan teori untuk melakukan impor dan ekspor. Jadi tanpa adanya mazhab ini, maka kegiatan pedagang ekspor dan impor akan sangat sulit untuk dilakukan saat ini. Yang keempat, menjelaskan dinamika ekonomi, menjelaskan bagaimana pendapatan didistribusikan antara faktor produksi dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal dan juga produktivitas. Sekian dari kelompok kami. Aku Radit. Aku Rafa. Aku Afgan. Aku Alvaro. Aiman guys. Izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.